Halo semua, salam jumpa. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembahasan kita pada penelitian, khususnya kuantitatif. Hari ini kita akan bahas tentang judul, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Di pertemuan ini kita nanti akan melihat bagaimana mengubah masalah penelitian menjadi sebuah judul, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Keempat bagian ini harus saling terhubung agar proposal penelitian memiliki arah yang jelas. Judul bisa menunjukkan fokus penelitian. Rumusan masalah menunjukkan pertanyaan yang akan dijawab. Tujuan menunjukkan arah pencapaian penelitian, sedangkan manfaat menunjukkan kontribusi hasil penelitian. Semua unsur harus sesuai dengan variabel, subjek, dan konteks penelitian yang sudah ditentukan. Dalam proposal kuantitatif, pada bagian pendahuluan umumnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan beberapa ada yang menuliskan kajian penelitian terdahulu di bab 1, ada juga di bab 2 ya. Unsur pokok proposal penelitian prinsipnya seluruh rangkaian dari mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka diakhiri dengan metode penelitian. Judul dijadikan identitas utama penelitian. Rumusan masalah muncul setelah masalah dijelaskan dalam latar belakang. Tujuan penelitian diturunkan dari rumusan masalah. Manfaat penelitian dituliskan berdasarkan kontribusi yang diharapkan. Nah, tulisan-tulisan dari judul, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat ini akan menentukan arah bab 2 dan bab 3. Jadi alurnya adalah masalah penelitian, judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Jadi teman-teman ketika menyusun proposal sebaiknya tidak diawali dengan judul dulu ya, tetapi diawali dengan masalah penelitian seperti yang kemarin sudah kita bahas ya, tentang identifikasi masalah. Selanjutnya dari masalah yang ada kita rumuskan menjadi judul yang sesuai sehingga fokus penelitian kita tidak bergeser ya, atau tidak salah fokus. Kemudian ketika judul sudah ditetapkan, maka kita bisa merumuskan permasalahan yang sesuai berdasarkan latar belakang. Jadi diawali dengan latar belakang, baru kemudian dirumuskan masalahnya. Setelah rumusan masalah ada, kita menyusun tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dan nanti bisa kita tuliskan manfaat penelitian sebagai harapan kontribusi penelitian di akhir. Nah, mengapa empat komponen ini harus selaras dan kita harus bahas di dalam satu slide ya, satu paparan gitu ya? Karena pada judul itu dia mencerminkan permasalahan utama, sehingga rumusan masalah juga harus sesuai dengan judul karena mereka punya benang merah di sini ya. Judul mencerminkan masalah, rumusan masalah sesuai dengan judul. Sedangkan tujuan harus menjawab rumusan masalah. Gini ya. Nah, kalau manfaat itu sesuai dengan hasil itu dapatnya dari tujuan, gini ya. Maka ini juga bersambung. Sehingga ketidaksesuaian antar bagian menyebabkan proposal tidak koheren. Jangan heran ketika nanti dosen pembimbing misalnya akan sangat mengoreksi dan sangat awal sekali untuk pembimbingan pada bagian kesesuaian rumusan masalah, tujuan ya. Itu biasanya dicocokkan. Kalau rumusan masalah tidak sejalan dengan tujuan atau sebaliknya, maka pasti akan ada revisi. Nah, mari kita lihat beberapa contoh ya. Satu contoh di bawah ini. Misal judul penelitiannya adalah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, maka rumusan masalah yang tepat adalah, kita lihat di sini ya, ada fokus pada variabelnya motivasi belajar dan juga hasil belajar. Maka rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh
motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Tujuannya apa? Nah, tujuannya menjawab dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya apakah terdapat pengaruh, maka tujuannya untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Jadi tujuan ini benar-benar secara tertulis adalah jawaban dari rumusan masalah. Oke, kemudian kita awali dengan bagaimana menyusun judul penelitian kuantitatif ya. Judul penelitian adalah pernyataan singkat yang menggambarkan fokus penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, judul menunjukkan variabel, subjek, lokasi, dan atau konteks penelitian. Jadi biasanya ya umumnya judul itu maksimal 20 kata. Jadi tidak boleh terlalu panjang juga supaya kita bisa memprioritaskan atau menunjukkan fokus penelitian ada di bagian mana gitu ya. Maka variabel-variabel penting yang dituliskan di dalam judul penelitian ini. Nah, karakteristiknya judul harus jelas dan spesifik, kemudian memuat variabel yang diteliti, kemudian dia kalau pada penelitian kuantitatif, judul harus bisa menunjukkan apakah dia hubungan, apakah dia pengaruh, apakah dia perbedaan, atau dia deskripsi. Jadi ini adalah 4 bentuk hipotesis di dalam penelitian kuantitatif ya. Apakah dia deskriptif, komparatif, asosiatif, apakah dia pengaruh gitu ya. Selanjutnya judul sebaiknya mencantumkan subjek penelitian. Nah ini subjek penelitian harus dituliskan untuk melihat seberapa besar penelitian ini akan mengambil satu kesimpulan ya. Kemudian bisa juga mencantumkan lokasi atau konteks penelitian. Nah, judul tidak boleh terlalu panjang tetapi harus informatif ya. Maka ada batasan biasanya maksimal di 20 kata. Nah, rumus umumnya di sini adalah jenis hubungannya atau mungkin jenis hipotesisnya, kemudian variabel X dan Y-nya apa, subjek dan lokasi. Contohnya di sini kita lihat ya, menggunakan hipotesisnya pengaruh. Nah, maka judulnya pengaruh X terhadap Y ini ya. Kemudian pada mata kuliah, ini berarti konteksnya. Misalnya mau dilengkapi pada mata kuliah metode penelitian kualitatif mahasiswa matematika Universitas IFET, boleh tidak? Boleh. Nah ini ada tambahan lokasi, tetapi tetap harus melihat jumlah kata maksimal. Kemudian yang selanjutnya misalnya ini hipotesisnya hubungan, adakah hubungan antara X-nya literasi digital, Y-nya kemampuan menyusun proposal penelitian mahasiswa. Nah ini Y-nya, kemudian konteks tambahannya adalah ini pada mahasiswa, meskipun belum spesifik ini mahasiswa di mana gitu. Nah selanjutnya pada unsur-unsur judul penelitian ya. Judul yang baik ini umumnya harus memuat ini ya, variabel, subjek dan konteks. Kemudian lampiran penyusunan proposal menempatkan variabel penelitian, definisi operasional variabel, tempat dan waktu, serta populasi dan sampel ini menjadi satu bagian yang penting di dalam metode penelitian khususnya kuantitatif. Artinya sejak dalam judul, peneliti sudah harus berpikir tentang variabel, subjek, dan konteks penelitian. Nah, contoh kita identifikasi ya, misalnya. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung apa itu variabel X, apa itu variabel Y. Jadi variabel X itu adalah variabel bebas. Kemarin sudah sempat sedikit disinggung ya di materi yang sebelumnya. Variabel X adalah variabel bebas, yaitu
faktor yang diduga memberikan pengaruh atau memberi hubungan atau sebagai sebab gitu ya. Nah, ini sebabnya. Kemudian si Y itu adalah akibatnya. Aduh, nggak bisa kebaca lagi. Kemudian variabel terikatnya itu Y adalah akibat. Subjek penelitiannya adalah siapa yang menjadi subjek, yaitu siswa, mahasiswa, guru, orang tua, atau siapapun ya. Kemudian lokasi atau konteksnya bisa di sekolah, di kampus, program studi, mata kuliah, organisasi, apapun. Kemudian jenis relasinya, nah ini yang di awal itu ya, bisa pengaruh, hubungan, perbedaan, kontribusi, efektivitas, deskripsi, dan lain-lain. Contoh kalau kita identifikasi ya, misal ada judul pengaruh penggunaan media interaktif terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri X. Maka di sini ada pengaruh, itu adalah jenis relasinya. Kemudian penggunaan media interaktif adalah X-nya. Kemudian motivasi belajar adalah Y-nya. Kemudian siswa kelas 5 adalah subjeknya, dan SD Negeri X adalah lokasinya. Nah, seperti ini ya. Jadi lokasi atau bisa digantikan oleh konteks. Ini adalah unsur-unsur yang perlu dimunculkan di dalam penelitian kuantitatif supaya dari awal ketika orang membaca judul dia sudah tahu fokusnya akan kemana. Nah, jenis judulnya itu mengikuti jenis-jenis hipotesis ya. Jadi ada judul deskriptif. Kalau deskriptif berarti dia menunjukkan atau menggambarkan kondisi suatu variabel tertentu. Contoh judul deskriptif misalnya tingkat motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik. Maka di sini hanya ada satu variabel karena dia hanya deskripsi yang akan digambarkan atau dideskripsikan gitu ya. Jadi dia hanya akan mendeskripsikan satu variabel tentang motivasi belajar pada mata kuliah statistik yang tentunya akan melalui satu analisis statistik juga ya. Kemudian yang kedua, jenis judul asosiatif atau hubungan. Nah, dia menguji hubungan antara dua variabel atau lebih, berarti di sini ada dua variabel karena mau mencari hubungan. Nah, misalnya hubungan antara X dan Y. Ada nggak sih hubungan antara motivasi dan hasil belajar? Nah, itu nanti dicek apakah mereka ada relationship atau enggak gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, judul dengan relasi pengaruh. Nah, jadi biasanya dia menguji pengaruh antar variabel X terhadap variabel Y. Jadi sebabnya X, akibatnya Y. Benar nggak ada pengaruhnya penggunaan media pembelajaran digital terhadap hasil belajar siswa? Benar nggak sih kalau semakin tinggi penggunaan media digital maka hasil belajarnya juga semakin bagus. Nah, ini kita lihat ya, pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Kemudian ada juga judul yang menggunakan relasi komparasi, yaitu membandingkan dua kelompok atau lebih. Berarti di sini ada komparasi perbedaan hasil belajar, berarti ini yang dipengaruhi atau yang dihasilkan sebagai akibat yaitu Y. Dia menggunakan dua metode, yaitu metode media video, ini kita sebut sebagai X1, penyebab 1, kemudian yang ini penyebab 2. Nah, perlu diperhatikan untuk mencari perbedaan antara X1 dan X2. Kemudian ada jenis relasi eksperimen ya. Kalau eksperimen itu untuk menguji efektivitas perlakuan tertentu. Misalnya pada saat kita menggunakan perlakuan model project based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, efektif nggak tuh gitu ya. Nah, efektif sendiri biasanya ditunjukkan atau dibuktikan dengan adanya satu peningkatan yang signifikan. Kemudian di sini mari kita checklist ya, apa aja syarat-syarat judul penelitian yang baik ya. Yang pertama, dia harus spesifik dan tidak terlalu luas. Kemudian ada variabel-variabel utama yang akan diukur.
memuat subjek atau populasi penelitian, dijelaskan dengan konteks dan lokasi yang sesuai, menggunakan istilah yang ilmiah, tidak ambigu atau tidak membuat orang salah persepsi pada saat membacanya, sesuai dengan pendekatan kuantitatif, dan bisa diturunkan menjadi rumusan masalah. Bisa diukur dengan instrumen dan bisa dianalisis dengan statistik. Ini adalah butir-butir kriteria judul penelitian yang baik, khususnya untuk penelitian kuantitatif. Apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan judul? Biasanya penulisan judul yang terlalu umum ini juga tidak baik, jadi variabelnya tidak spesifik apa yang akan diukur. Kemudian judul terlalu panjang, misalnya tidak mengikuti aturan maksimal 20 kata karena ingin menunjukkan semua hal pada judul. Kemudian judul yang tidak memuat variabel juga tidak boleh. Tidak menunjukkan subjek, tidak ada konteks atau minimal lokasi. Kemudian juga menggunakan istilah-istilah yang sulit diukur. Jadi kalau tidak bisa diukur itu nggak bisa masuk di kuantitatif. Kemudian judulnya tidak sesuai dengan rumusan masalah atau sebaliknya ya, tidak bisa diturunkan menjadi satu rumusan masalah yang tepat. Kemudian biasanya nih yang sering salah adalah judul menggunakan kata yang normatif, pentingnya, upaya, peran, tetapi variabelnya nggak jelas apa gitu ya. Karena memang kata-kata yang pentingnya, upaya atau peran ini biasanya tidak bisa menunjukkan relasi hubungan apa yang akan ditemukan di dalam penelitiannya. Pengertian rumusan masalah ya. Sekarang kita lanjut, untuk judul sudah oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian yang harus disusun secara spesifik agar bisa dijawab melalui pengumpulan data dan analisis. Oke, rumusan masalah itu teman-teman bentuknya pertanyaan. Kemudian dia harus spesifik apa yang mau ditanyakan karena itulah yang nanti akan dilakukan di sepanjang penelitian. Rumusan masalah harus terkait dengan variabel tentu. Kemudian nanti bisa dijawab dengan data yang diolah atau dianalisis secara statistik. Rumusan masalah nanti akan dijadikan dasar tujuan karena tujuan pada prinsipnya menjawab rumusan masalah. Dijadikan juga sebagai dasar hipotesis dan nanti akan menentukan teknik analisis data apa yang digunakan di dalam penyelesaian permasalahan. Contoh ya, rumusan masalah nih. Kalau judulnya hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar mahasiswa, maka rumusan masalahnya apakah terdapat hubungan antara si X dan si Y. Selesai. Nanti jawabannya ada gitu, atau tidak. Tetapi ada dan tidak di sini nanti dibuktikan dengan data dan angka. Kemudian misalnya contoh rumusan masalah yang kedua, seberapa tinggi tingkat literasi digital mahasiswa, berarti di sini tadi menggunakan hubungan atau relasi, menggunakan relasi deskripsi. Misalnya dia ingin menggambarkan tingkat literasi digital mahasiswa, maka di rumusan masalahnya seberapa tinggi tingkat literasinya. Kemudian contoh yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil, maka ini tadi relasi yang dipakai adalah komparasi gitu ya, apakah ada perbedaan. Judulnya biasanya ini analisis perbedaan hasil belajar gitu biasanya ya, atau uji perbedaan hasil belajar antara siswa dan seterusnya. Ya, selanjutnya jenis rumusan masalah juga sama seperti yang tadi. Jadi pada penelitian kuantitatif itu memang ada rumpun-rumpun spesifiknya yang biasa digunakan di dalam penelitian, yaitu deskriptif, asosiatif, pengaruh, komparatif, dan satu lagi eksperimen. Contoh ya, kalau deskriptif itu nanti pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya seperti ini. Seberapa tinggi, seperti yang tadi ya, contoh ya di depan ya. Seberapa tinggi motivasi belajar, itu deskriptif karena hanya menggambarkan atau menjelaskan dia khususnya suatu variabel biasanya.
Kemudian kalau asosiatif kan dia menanyakan hubungan, maka pertanyaannya apakah terdapat hubungan. Jadi teman-teman harus sering atau terbiasa atau lama-lama paham gitu ya, bahwa di kuantitatif itu munculnya ya selalu itu aja tuh, deskriptif, asosiatif, pengaruh, komparatif ataupun eksperimen. Kalau uji pengaruh maka yang ditanyakan apakah terdapat pengaruh gitu ya antara X dan Y. Kalau komparatif berarti dia compare, membandingkan. Kalau membandingkan berarti yang kita cari apa? Ada perbedaannya atau tidak. Selanjutnya kalau eksperimen itu untuk melihat efektivitas biasanya ya. Nah kalau efektivitas itu diukur dari apa? Biasanya diukur dari peningkatan yang signifikan. Nah pola rumusan masalah berdasarkan variabel ini biasanya dimulai dari kondisi masing-masing variabel, lalu diarahkan pada hubungan atau pengaruh antar variabel. Rumusan masalah yang digunakan ini harus konsisten dengan paradigma penelitian yang sudah dijelaskan pada konteks sebelumnya ya, pada latar belakang misalnya. Kemudian kalau kita menggunakan dua variabel ini biasanya ada 2-3 rumusan masalah. Kalau lebih dari 2 variabel, rumusan masalahnya boleh ditambahkan. Jadi contoh nih, kalau judulnya tentang hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar, jadi ini uji hubungan X dan Y gitu ya. Maka rumusan masalah yang mungkin muncul ini kan ada 2 variabel ya, X dan Y. Maka yang mungkin muncul yang pertama, seberapa tinggi motivasi belajarnya, kita nyarikan X-nya dulu. Kemudian seberapa tinggi hasil belajar mahasiswa, kita ceritakan si Y dulu. Gini ya. Jadi X-nya bagaimana, Y-nya bagaimana, baru terakhir kita cari hubungan antara si X dan si Y. Ada nggak hubungan di antara mereka? Nah, maka muncullah 3 rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, maka tujuan penelitiannya juga 3, karena harus menjawab ketiga-tiganya. Nah, rumusan masalah itu juga harus terukur karena kita bekerja pada kuantitatif, maka kita harus bisa menggunakan pertanyaan yang bisa dijawab dengan angka. Kemudian hindari pertanyaan yang terlalu filosofis atau terlalu luas, biasanya nanti akan langsung direvisi oleh pembimbing. Kemudian pastikan ada instrumen yang bisa mengukur variabel tersebut. Pastikan pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan analisis data statistik, dan rumusan masalah harus sesuai dengan skala data yang dikumpulkan. Jadi skala data kan macam-macam ya teman-teman, ada nominal, ordinal, tiba-tiba lupa. Jadi ada skala data nominal ataupun ordinal yang ada lagi jenis yang lain, tapi tiba-tiba saya ngeblank, nanti kita lihat lagi ya. Oke, kemudian mari kita lihat rumusan masalah yang harus terukur. Contohnya kalau dia disebut kurang terukur itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Bagaimana pengalaman mahasiswa saat belajar daring? Nah, kalau yang ini kita salah kamar. Ini tidak bisa diukur dengan angka atau data kuantitatif, maka dia tidak bisa masuk ke judul penelitian kuanti. Maka perbaikannya, rumusan masalahnya adalah kita menggunakan spesifik supaya bisa diukur seberapa tinggi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Coba mari kita lihat ya, pengalaman mahasiswa ini terlalu luas konteksnya. Pengalaman mahasiswa itu banyak. Kita mau lihat dari sudut pandang mananya gitu ya. Apakah tingkat kepuasannya, apakah dosen mengajarnya, apakah pengalaman tentang sarana dan prasarananya dan lain-lain. Itu ada banyak yang bisa kita fokuskan di dalam konteks pengalaman belajar. Maka di sini bisa lebih spesifik, tingkat kepuasan mahasiswa. Nah, berarti kepuasannya yang dilihat, jadi pengalaman kepuasannya yang bisa diukur, mau diukur seberapa tinggi. Nah, ini nanti kan bisa dipakai angket ataupun kuesioner. Oke ya, tadi rumusan masalah sudah clear. Kemudian kalau rumusan masalah sudah ada, kita harus selesaikan dengan tujuan. Tujuan itu jawaban dari rumusan masalah.
maka dia ditulisnya bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi bentuk pasif dari pertanyaan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah dia bentuknya pertanyaan, kalau tujuan penelitian dia bentuknya pernyataan. Tujuan menjawab rumusan masalah. Kemudian dia menggunakan KKO atau kata kerja operasional seperti untuk mengetahui, menganalisis, menguji, mendeskripsikan, atau membandingkan. Harus sesuai dengan jenisnya dan tidak boleh meluas dari rumusan masalah. Contohnya nih, kalau rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar? Maka tujuannya nanti jawabannya, tujuanmu untuk apa sih? Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Seperti itu ya. Jadi dari rumusan kemudian dijawab ke tujuan. Nah, bagaimana menurunkan tujuan dari rumusan masalah? Biasanya mengubah pertanyaan menjadi pernyataan. Seperti ini ya. Seberapa tinggi motivasi belajar siswa? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat motivasi belajar mahasiswa. Apakah terdapat hubungan? Maka tujuannya untuk mengetahui hubungan. Apakah terdapat pengaruh? Maka tujuannya untuk menganalisis pengaruh X terhadap Y. Apakah terdapat perbedaan? Maka tujuannya untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara si A dan si B. Jadi jelas ya, tujuan penelitian tidak boleh keluar dari rumusan masalah. Setelah tujuan clear, kita lanjut ke manfaat penelitian. Jadi manfaat itu kontribusi yang diharapkan ya dari hasil penelitian. Harapannya nanti setelah penelitian kita selesai punya manfaat atau dampak keluar. Jadi dia menunjukkan kegunaannya. Biasanya nanti ditulis berdasarkan hasil yang mungkin diperoleh. Kemudian tidak boleh berlebihan ya, misalnya penelitiannya di sekolah tetapi kemudian manfaatnya dia ke seluruh dunia gitu ya. Itu poinnya terlalu kecil ya. Maksudnya untuk pengaruh penelitian kita terhadap skala global tentunya kurang rasional, maka itu bisa boleh jadi disebut berlebihan ya. Kemudian manfaat harus sesuai dengan tujuan, bisa dibagi menjadi teoritis dan praktis. Kalau praktis itu ditujukan kepada mahasiswa, guru, dosen, sekolah, program studi, lembaga, atau peneliti berikutnya. Kalau teoritis itu sumbangannya terhadap teori atau kajian penelitian ya. Ini contohnya. Manfaat teoritis memperkaya kajian tentang motivasi belajar dan hasil belajar. Sedangkan manfaat praktisnya menjadi bahan pertimbangan dosen dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi ini lebih rasional ya. Jadi dia hanya fokus pada apa yang dia lakukan. Ini manfaat teoritis ya hanya pada variabel yang diamati aja, yang nanti ada hasilnya. Kemudian manfaat praktis juga pada ini ya stakeholder yang terlibat di dalam penelitian. Kemudian manfaat-manfaat selain teoritis dan praktis, ini ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Di sini manfaat teoritis itu biasanya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ya, yang sesuai dengan variabel yang dibahas. Kalau manfaat praktis itu berhubungan dengan person-person gitu ya, pemecahan masalah yang ada di lapangannya. Contohnya nih, manfaat praktis itu untuk mahasiswa buat apa? Bagi dosen atau guru untuk apa? Hasil penelitiannya ya. Untuk sekolah atau kampus bisa jadi apa? Bisa jadi masukan kebijakan gitu. Untuk penelitian berikutnya bisa jadi referensi. Untuk pengambil kebijakan bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan ataupun perbaikan program. Nah, kalau manfaat teoritis itu menambah referensi ilmiah, memperkaya kajian teori, menguatkan atau menguji teori terdahulu yang sudah ada menjadi dasar penelitian lanjutan. Di bawah ini contoh kalimat ya, manfaat teoritis. Coba kita lihat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dosen
dalam memilih strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa menyusun proposal penelitian kuantitatif. Ini lebih tepat ke manfaat praktis ya, karena ini lebih ke pemecahan masalah yang ada di lapangan. Jadi ini bukan teoritis tetapi praktis. Kalau teoritis seperti apa? Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian teori pada bidang apa, misalnya motivasi pembelajaran gitu ya, dalam hal motivasi pembelajaran, dan bisa digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan. Itu biasanya teoritisnya seperti itu. Coba kita lihat ya, atau kita bedah contoh keterkaitan antara judul, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Misalnya kita punya judul nih, pengaruh ini, uji pengaruh berarti ya, literasi digital, berarti ini variabel X, terhadap kemampuan menyusun proposal penelitian kuantitatif, ini Y. Kemudian ini adalah subjeknya, lokasinya di program studi pendidikan X, Universitas X gitu ya. Maka rumusan masalahnya seperti apa? Lihat, kita punya dua variabel di sini, punya X dan Y. Maka rumusan masalahnya kita bedah satu persatu. X dulu. Seberapa tinggi X gitu ya? Seberapa tinggi literasi digital mahasiswa program studi pendidikan X? Yang kedua, seberapa tinggi kemampuan menyusun proposal dalam menyusun proposal penelitian di X ya? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh? Nah, baru yang ini masuk ke pengaruh. Rumusan masalah ada 3 pertanyaan, kemudian tujuan berarti ada 3 juga, tapi pernyataan. Maka dibalik kalimatnya. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat literasi. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh. Literally kalau di sini 3, di sini juga harus 3. Benar-benar menjawab rumusan masalah. Kemudian kalau manfaat nanti boleh nih kita tuliskan secara teoritis untuk memperkaya kajian tentang literasi digital. Secara praktis bisa jadi masukan dosen untuk merancang pembelajaran supaya nextnya mahasiswa lebih mampu menyusun proposal penelitian. Bagi mahasiswa menjadi bahan refleksi, dan bagi peneliti selanjutnya bisa untuk referensi mengembangkan kajian serupa. Ini contoh lengkap ya, sudah ya. Jadi kita harus sudah tahu poin-poin penting di dalam bagian pendahuluan proposal, yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Next akan kita lanjutkan dengan pembahasan atau bagaimana menyusun latar belakang. Kemudian dilanjutkan juga di bab 2 terkait penulisan pustaka atau literatur, dan nanti sampai ke bagian metodologi penelitian bab 3 pada proposal. Oke, demikian paparan hari ini, semoga membantu dan memberikan insight baru untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada paparan berikutnya.